nyalain videonya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Daratun Nihaya selaku narasumber. Walaupun ada sedikit perlambatan teknis, ternyata kami bongkar dan insya Allah bisa bergabung langsung. Fatihah, dan sebelum kita lanjutkan, seperti amanat dunia Mahfudoh, kita membaca sholawat tibil kulub 3 kali dan lihom satun 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatir badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Li khamsatun utfi biha hawal wabah il-hatima al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wa Fatima li khamsatun utfi hawal wabah il-hatima al-Mustafa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin bisa di end mode yang tidak nanti. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Zahratun Nihaya. Adapun materi untuk kali ini meeting Zoom kajian online Hikmat Muslimat NU yang sudah kesekian kalinya itu adalah tentang persiapan Ramadan dan juga menyambut Ramadan dari sisi psikologi dalam masa pandemik COVID-19. Mohon izin Punyai, ya Allah, Mbak Ulfa, Punyai Mahfudho, alhamdulillah ya Allah. Ada Punyai? Punyai, alhamdulillah ya. Mana Punyai? Punyai sewu. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu-ibu yang lain sudah banyak yang bergabung. Punyai mohon izin keterbatasan waktu nanti kita 45 menit sudah diawali dengan Fatihah beberapa kali sambil join dan kemudian sholawat serta sholawat dan lihomsatun. Kenapa materi ini diangkat? Yang awalnya sudah kita dari perspektif dalil maupun hadis tentang persiapan Ramadan. Nah, sekarang dengan isu ataupun kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan juga keprihatinan yang sangat luar biasa ini, kita coba untuk mengkaji dan juga menambah keilmuan serta menambah persiapan secara mental maupun psikologi. Untuk itu kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Zahratun Nihaya untuk memberikan materi secukupnya dan bebasnya. Kemudian nanti ada tanya jawab ataupun sharing, kemudian alhamdulillah ada Punyai, bisa nanti ada closing maupun doa bersama dari Punyai. Monggo Bu Dr. Nihaya dengan hormat. Untuk yang lain mohon izin saya mute dan waktunya disilahkan Ibu narasumber. Ini saya rekam deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati memuliakan Ibu Mahfudho Ali UB, Ibu Ketua Dewan Penasehat Hikmat NU, ibu-ibu dari Hikmat PP Muslim NU yang kami hormati. Sebetulnya saya tidak pas kalau punyai semua ini, tapi ya karena Mbak Azab itu nggak apa-apa lah, kemudian harusnya saya yang mendengarkan tausiah dari ibu-ibu semuanya. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, Nyai Mahfudho, Punyai kangen pangestunipun nggih. Tentang puasa dan kesehatan mental saja, karena kita ini ada yang banyak yang risau, galau dan sebagainya. Nah, yang pertama mungkin adalah apa itu kesehatan mental. Yang disebut kesehatan mental dalam ilmu mental hygiene atau kesehatan mental adalah
terhindarnya seseorang itu dari gejala gangguan dan penyakit jiwa. Dapat menyesuaikan diri dan dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada pada dirinya semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa di dalam kehidupan. Ini menurut almarhumah Ibu Profesor Zakiah Darajat. Nah, kesehatan mental ini adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya. Dia memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya, jadi tidak ketinggian dan tidak kerendahan, realistis saja, dan dapat menerima kekurangan serta kelemahannya, mampu menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, dan memiliki kepuasan di dalam kehidupan pribadi maupun sosial, serta yang terakhir adalah memiliki kebahagiaan dalam hidup. Nah, Islam dan kesehatan mental ini, Ibu Profesor Zakiah Darajat mendefinisikan kesehatan mental ini adalah terwujudnya keserasian atau keharmonisan yang betul-betul sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang Islam dan kesehatan mental. Kalau tadi di atas saya sebutkan kesehatan mental secara umum. Nah, ciri-ciri orang yang sehat mental adalah salah satunya memiliki rasa percaya diri, tidak sombong, tidak mudah putus asa, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga nilai dan moral, serta menghadapi orang lain. Ciri yang lain adalah bahwa seseorang itu mampu membahagiakan diri dan orang lain, merasa dirinya bermakna, bermanfaat, dihargai, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mampu meraih kebermaknaan hidup. Ciri lain adalah orang yang sehat mental memiliki perasaan cinta, kasih sayang, menolong orang lain, dapat bekerja sama, tidak galau, tidak gelisah, tenang, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Nah, ini yang ciri-ciri dari kesehatan mental, jadi mungkin kita semua bisa mengukur diri kita ini sehat apa tidak. Nah, ciri-ciri orang yang kurang sehat mental, bahwa secara perasaan itu terganggu, sensitif, sangat sensitif, mudah marah, merasa tidak tentram, rasa gelisah, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan yang tidak masuk akal, atau tidak jelas yang ditakuti itu apa. Fobia gitu ya. Subjeknya tidak jelas, objeknya. Kemudian rasa iri, rasa sedih, suka bergantung kepada orang lain, tidak mau bertanggung jawab dan selalu menyalahkan orang lain, serta seringnya atau mudahnya seseorang itu mengeluh. Ini ciri yang kurang sehat mentalnya. Ciri yang lain adalah itu tadi perasaan, kalau pikiran susah menerima, malas berpikir, mudah lupa, kalau anak sekolah itu suka bolos, sulit untuk konsentrasi, merasa bahwa kecerdasannya telah merosot, ia merasa bahwa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan baik-baik, kemudian mudah dipengaruhi oleh orang lain, mudah berputus asa, dan selalu berpikiran negatif. Ini salah satu, yang kedua. Ciri yang kurang sehat mental pada perilaku, misalnya, pada umumnya perilaku yang tidak baik seperti kenakalan, merusak, merugikan orang lain, keras kepala, suka berdusta, suka menipu, selingkuh, mencuri, termasuk korupsi, melakukan tindak kekerasan, bahkan membunuh dan merampok,
yang menyebabkan orang lain menderita dan teraniaya haknya. Itu kurang sehat mental pada aspek perilaku. Pada kesehatan, mental yang tidak sehat akan berdampak kepada fisik dan sebaliknya. Di antara gejala penyakit ini yang sering terjadi seperti suka sakit kepala tiba-tiba yang tidak jelas penyebabnya, merasa lemas, mudah letih, sering masuk angin, susah nafas, sering pingsan, bahkan sampai pada sakit yang lebih berat, lumpuh, sebagian anggota jasmani, dan yang terpenting adalah penyakit jasmani itu tidak mempunyai sebab-sebab fisik atau medis. Nah, bagaimana hubungannya dengan puasa? Ibu-ibu yang kami hormati, apa itu puasa saya tidak usah kupas, saum dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa puasa atau saum di dalam bahasa Arab menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan yang bisa membatalkan puasa yang sejak terbit matahari sampai azan maghrib itu dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, maka ada beberapa hasil penelitian ilmiah bahwa sejak 50 tahun terakhir puasa terapeutik itu, puasa pengobatan telah ditemukan sebagai pengobatan yang paling efektif untuk mengobati skizofrenia di Rusia. Skizofrenia itu sakit jiwa, Ibu, yang dimulai pada tahun 70-an pada para researcher atau para periset mencatat keberhasilan mengobati beberapa kondisi kejiwaan dengan puasa terapeutik ini. Ini Bu Sururin. Kelihatan nggak saya? Lanjut, ya. Nah. Ibu-ibu, penelitian lain dari Institut Psikiatri Moskow melakukan penelitian pada 10.000 penderita kelainan mental termasuk skizofrenia. Ternyata dengan puasa sekitar 65% terdapat perbaikan kondisi mental yang bermakna. Hasil penelitian yang lain, para peneliti Jepang pada tahun 79 melakukan penelitian terhadap puasa yang dilakukan oleh para pengikut agama Buddha. Penelitian ini menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan gangguan depresi, bahwa puasa dapat meringankan gangguan depresi. Dari 382 pasien yang mengalami gangguan psikosomatis dan psikopatologis, didapati bahwa 90% dari kasus depresi dapat diatasi karena puasa memberi efek yang mendalam kepada otak. Nah, bagaimana dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan membentuk perilaku pemaaf dan memberi maaf. Ya, ibu-ibu kalau di awal Ramadan kan kita sering diminta untuk saling memaafkan, meminta maaf. Maaf merupakan terapi forgiveness, merupakan terapi bagi jiwa untuk berorientasi masa depan, karena memaafkan adalah sifat maaf ini adalah sifat dari salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sulit memaafkan dan enggan meminta maaf merupakan ciri kurang sehat mental. Karena apa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lalu mengapa kita manusia dalam hidup ini susah memberikan maaf? Ibu-ibu, aktivitas-aktivitas puasa seperti menahan lapar, haus, menahan marah, menahan nafsu syahwat, bersedekah, membayar zakat, zikir, mengingat kematian, sholat berjamaah, dan seterusnya yang dilakukan riyadhah oleh ibu-ibu hikmat yang sudah biasa, ini sesungguhnya adalah sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan mental. Dari kajian, walaupun tadi penelitian
dan itu lintas agama pada orang-orang Buddha, terus kalau di Jepang juga ada sebagian Muslim, ada yang tidak dan sebagainya. Tapi bahwa puasa ini ternyata membawa kepada kesehatan mental yang menjalankan puasa dan segala ibadah sunnah dengan ikhlas ini dalam rangka melaksanakan ibadah ini, menjalankan dengan penuh hikmah, mengambil pelajaran dari setiap ibadah yang dijalankan, seperti kita mengasah perasaan, apalagi pada era COVID seperti ini ya. Kita lihat banyak di sekeliling kita orang-orang yang berhenti dari pekerjaannya, di PHK, tidak bisa mendapatkan rezeki apa-apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sesungguhnya inti dari puasa itu yang tadi kita bisa merasakan betapa perih perut, kalau lapar dan sebagainya selama kita dilatih berhari-hari sampai 30 hari, ini akan bisa menimbulkan perasaan empati, kemudian juga muncul sikap kepedulian, bersyukur atas semua nikmat Allah. Nah, peduli ini nanti perubahan perilaku pasca Ramadan sesungguhnya pada kompetensi alumnus di puasa Ramadan ini diharapkan dapat memiliki empati dan kepedulian sosial yang tinggi, kemudian pemaaf dan mudah meminta maaf, lebih sabar dan tidak pemarah, penyayang dan suka menolong, kemudian disiplin dan mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, yang seringkali kita pada waktu saat ini ada di rumah ini yang kurang bagus dalam pengelolaan waktu, bertanggung jawab dan memiliki loyalitas, ya, loyalitas dan tanggung jawab ini khususnya ada dua hal. Kemudian berorientasi pada masa depan, yaitu kehidupan akhirat, memiliki keinginan yang tinggi untuk membahagiakan orang lain dan tidak mudah mengeluh dan putus asa. Nah, ini tadi adalah kaitannya pada aspek-aspek yang puasa, khususnya pada puasanya. Berikutnya adalah konteks pada bagaimana pada krisis COVID sekarang ini, di mana kita sudah hampir sebulan ya, 3 minggu Ibu, ya, BPH. Ya, kita masuk minggu keempat sekarang. Kita masuk minggu keempat. Nah, dampak psikologis pada lamanya waktu ini, karena kita datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan dan tidak ada persiapan sebelumnya, maka banyak yang merasa bosan, bingung, frustrasi, kesepian, kesedihan, marah, merasa terisolasi, dan sebagainya, yang kesemuanya ini dapat menyebabkan kecemasan. Di mana kecemasan ini adalah respon emosional yang kita alami ketika berhadapan dengan ancaman, dengan munculnya rasa takut atas ancaman yang sifatnya terkait dengan ketidakpastian. Sekarang aja ini besok dilanjutkan enggak ya, masuk lagi kantor enggak ya, kuliah masuk sampai kan ya, dan sebagainya. Dan kenapa dengan work from home kita bekerja di rumah ini bisa stres? Karena mungkin anak juga belajar di rumah, jadi kita harus bisa mengatur waktu, apalagi dengan mungkin yang jumlah anaknya banyak, semua harus dari gantian, pendampingan, dan seterusnya. Berikutnya mungkin karena minimnya fasilitas internet dan sebagainya, dan suasana lingkungan rumah dan keterbatasan ruangan, serta kurangnya interaksi sosial, ini semua bisa menyebabkan kecemasan tadi dan stres itu. Mengapa tidak betah di rumah? Ini sesungguhnya ada banyak faktor, salah satunya karena banyak didapati rumah yang kurang sehat, rumah yang seharusnya work
from home ini memerlukan rumah yang sehat, bersih, sirkulasi udara baik, tata ruang yang baik, pemilihan warna, cahaya dan sebagainya. Tapi pada waktu WFH pada saat ini semua itu belum tentu terpenuhi. Sehingga ini bisa menyebabkan tidak fokus dan banyak gangguan, kemudian suasana yang kurang mendukung, motivasi menjadi rendah, dan anak-anak sulit untuk mendapatkan pengawasan, kemudian masalah-masalah keamanan data yang simpang siur juga. Ini hanya Zoom pun sudah diacak, ada bombing dan sebagainya. Kemudian sering juga terjadi miskomunikasi. Nah, karena tiba-tiba Zoom itu udah sampai. Sesungguhnya pada beberapa penelitian tentang bekerja di rumah itu ada hasil penelitian yang pekerja yang jarak jauh oleh pengembangan kesepian itu lebih banyak pada tantangan yang paling banyak dilaporkan adalah 19% dari hasil penelitian itu responden merasa kesendirian dan membuat orang kurang termotivasi dan kurang produktif dalam pekerjaan. Nanti kita kaitkan puasa ini apa. Nah, halo? Mohon izin waktu, Nje. Oh, habis. Oh, baik. Nje. Ya. Nah, intinya adalah gini, kelemahan pada work from home itu yang tadi saya sampaikan itu ketika kita menyadari dan masuk nanti di bulan Ramadan itu yang kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, mendampingi, walaupun ini kita masuk minggu keempat ini kan masih juga meraba-raba dan simpang siur dan mencari pola yang sebenarnya seperti apa yang tepat dan sebagainya, ini masih kita cari. Nah, Ibu yang kami hormati, maka sesungguhnya momentum pada Ramadan besok ini kita bisa gunakan tadi untuk pencegahan supaya tadi stres, depresi, boring dan sebagainya itu terjadi pada keluarga kita, terutama di lingkungan di lingkungan di kita. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin ada tips ya, cepat saja. Kalau kita melatih yang itu, melatih pola nafas, ibu. Kita membersihkan jalan nafas yang tidak efektif. Bikin kan? Pola nafas yang tidak efektif. Terus cara yang efektif. Halo? Masih sambung kah? Yang pertama adalah melatih diri dengan menarik nafas melalui diafragma. Tahap pertama ialah membiasakan menarik nafas dengan perut dan perlahan melatih fokus nafas pada titik di bawah pusat. Ibu bisa praktek menarik nafas 4 detik di bawah perut. Halo? Siap. Sudah? Ya. Siap? Menarik nafas di bawah perut, kemudian membiasakan merasakan peredaran udara masuk keluar udara ketika sedang bernafas dan akan membantu secara kognitif mengalirkan nafas ke area tubuh yang memerlukan udara bersih termasuk otak. Ya, ditahan. Tahan nafas selama 7 detik. Tadi menarik nafas di bawah perut 4 detik, menahan nafas 7 detik, baru kemudian mengeluarkan nafas selama 8 detik disertai dengan hembusan suara kecil. Gitu. Nah, cemas dan depresi disebabkan salah satunya oleh karena informasi yang diterima membuat otak kita, amigdala aktif dan bekerja berlebihan, sehingga oksigen yang diperlukan untuk ketenangan terserap ke satu titik saja. Untuk itu diperlukan ditenangkan dengan mengolah nafas dan menggantinya untuk informasi yang lebih memenangkan. Ibu-ibu jadi tidak usah mem-forward lah ya,
berita-berita yang tidak usah, tidak perlu, tidak baik, karena kita belum tahu kebenarannya, walaupun itu belum tentu juga hoax, tapi juga belum tentu benar. Ibu, kalau waktunya dulu, 10 menit lagi, mohon izin untuk ini. Iya, dipersingkat. Ini. Ya. Nanti tiba-tiba tips untuk orang tua, Mbak. Tips untuk orang tua, kurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat Anda cemas dan gelisah. Cari informasi dari sumber yang benar dan utamakan untuk membuat rencana praktis dalam melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang khusus. Pemberitaan yang mendadak dan hampir terus-menerus mengenai wabah COVID ini akan membuat siapa cemas. Baik, satu bosen lagi. Jadinya ya bosen. Jadi bosen. Kumpulkan informasi, cari tahu ujiannya kapan, tugas-tugasnya apa, kemudian menetapkan waktu belajar, kapan waktu belajar yang tepat untuk diri kita, untuk anak-anak, ukur kemampuan diri, jadi jangan dipaksakan mengerjakan tugas-tugas itu sampai banyak banget, dan jaga kesehatan dengan berdoa, ini kalau muslimat juga luar biasa. Saya kira itu, Bu Azza, Nun Sewu ya. Kalau agak cepet-cepet. Terima kasih, sangat luar biasa, materinya sangat menarik, dan juga benar-benar langsung sampai ke tips bagaimana menghadapi pandemi 19 ini yang sangat seperti ini. Tadi sudah sampai pada ritual, apa istilahnya untuk nafas dan sebagainya. Ada waktu sedikit, monggo yang mau menambah ataupun bertanya, menguatkan dan sebagainya, karena ini dari sisi psikologi memang tadi sudah disebutkan semua tentang mungkin tidak kesiapan. Monggo, itu ya, Bu Sururen. Recordingnya di itu dah. On kan? Monggo Ibu. Jadi istilahnya untuk yang tips menghadapi pandemi 19 ini, yang perubahannya luar biasa secara psikologis, ketidaksiapan orang tua tadi sudah disebutkan, tidak disebutkan untuk menghadapi yang anak biasanya sekolah, kemudian harus menghadapi sendiri dan sebagainya, ekonomi ya, tadi Gojek, ojol. Monggo kalau nggak ada mungkin sebagai closing Bu Nyai Mahfudoh, monggo. Bu Nyai pengen dapat langsung Bu Nyai Fudoh aja, kangen monggo Mbak Ulfa. Kangen Bu Nyai Fudoh. Bu Nyai. Wekdalipun sangat kebetulan. Suara Mama ke mood enggak. Perlu dilaporkan untuk yang lalu sudah dari sisi dalil hadis ataupun kesiapan secara dasar hukum. Jadi tadi juga sudah gugur ya. Misalnya MU ada usulan tidak puasa dan sebagainya. Monggo Bu Nyai. Halo, Mbak Ulfa. Atau Alhamdulillah semuanya, ibu-ibu yang sangat kami banggakan dan ibu-ibu yang sangat gigih semangat untuk menghadapi situasi kondisi ini, dan sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Tentunya sangat apresiasi kepada Mbak Azza dan semua ibu-ibu yang berpartisipasi untuk mengisi acara. Saya sangat bangga dan bersyukur semua ini usahanya, ikhtiarnya. Semoga ikhtiar usaha ini diterima sebagai jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah dengan pertemuan ini menghilangkan rasa kangen, rasa rindu, rasa ya ingin berpelukan, tapi insya Allah dari jauh saja. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu kemarin, Bu Romlah, Bu Sururin, dan sekarang Bu Zuratun Nihayah sangat besar artinya untuk memberikan kesemangatan kita, memberikan optimis hidup kita ini. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari penyakit yang sekarang sedang menjadikan kita prihatin seluruhnya. Saya titip semua amalan yang kemarin diadukan atau dibaca di hikmat, bisa diajak semua keluarga. Insya Allah kalau semua keluarga didekatkan dengan Allah, akan dijaga oleh Allah. Dan sebentar lagi kita puasa kita dalam keadaan sehat, tambah ibadah, tambah dari jaya, tambah untuk perhatian kepada duafa yang kemarin sudah dilakukan oleh Mbak Yuminah dan beberapa semuanya.
Dan kepada semua yang hadir di sini, ada Bu Halimah, ada Bu Alina, ada Mbak Anissa, Mbak Azah yang selalu proaktif selamanya, dan juga Abah Duet, Bu Dewi, Mbak Sururin, ya Allah, Mbak Izun, gimana anaknya? Ya, Saya ikutan Bu Nyai. Alhamdulillah kadernya Mbak Izun. Kangen katanya sama Bu Nyai. Amin, sama-sama kita juga sangat kangen sama ya. Amin, amin. Kita juga sama Rinda dan Marhamah ya. Mbak Siti Marhamah. Ya, cuman gambarnya belum kelihatan tapi tulisannya ada. Alhamdulillah selalu bergabung. Saya kira ini semuanya kebanggaan saya, rasa syukur saya. Di hikmat ini, inilah sebagian wadah yang mudah-mudahan tidak didambakan Bu Khofifah, wadahnya riyadhah muslimat untuk diajarkan kepada muslimat seluruh Indonesia. Dan kita semuanya mendoakan tugas Bu Khofifah semakin tinggi, semakin besar, diberikan keselamatan, kekuatan, kesuksesan. Kita semuanya juga bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sekira ini Mbak Azah, saya kemarin minta maaf, kemarin mohon maaf, rapatnya saya terlambat sampai detik. Monggo kita semuanya doa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian jariah kita, bagian itikat kita, bagian penguat kita untuk takwa dan tetap iman kita, Islam kita pada Allah, dan semua keluarga dijaga oleh Allah, dan insya Allah tidak akan kekurangan rezeki kita di dalam menghadapi kehidupan ini, insya Allah. Kira itu kita monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa da'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absari wa da'iha wa ala alihi wa sahbihi. Li khamsatun ufid biha kharul Fatimah al-Mustafa al-Mudadha Allahumma al-Fatimah. Ini adalah bagian untuk selalu kita dengungkan, kita doakan kepada Allah. Semoga kita dijaga semuanya, diselamatkan, dan tetap menjadikan kekuatan kehidupan kita, terutama menjaga anak kita, bagaimana keluarga kita tetap harmonis, tenang di dalam rumah, walaupun tiap hari di rumah, tapi insya Allah suasana akan menjadi tenang dan bahagia. Baiti jannati, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup, pas banget waktunya, matur sembah nuwun Bu Nyai dan semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, kita tutup dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.